Halo Komers, selamat datang di Comcast Communication Podcast. Balik lagi bareng aku An dan juga partner aku. Bareng gua Ahmad. Dan di sini kita bakalan nemenin Comers untuk beberapa menit ke depan. Oke. Nah, Comers, gimana nih kabarnya? Abis dari kampus kemarin-kemarin, terus juga sekarang liburan panjang. Itu kayaknya seru banget nggak sih Kak liburannya? Benar. Tapi juga kita di sini nge-reminder ya, ada beberapa kalangan di mana Comers juga lagi asik liburan gitu kan. Healing liburan, ya Kak ya? Liburan benar-benar memang dimanfaatkan untuk liburan lagi gitu Iya, kan. benar-benar. Tapi ada juga Kenapa beberapa Comers yang mungkin ini liburan tapi gue sibuk nih hari ini. Aduh, ngapain sibuknya tuh Kak? Kegiatan berorganisasi. Oh, bener Gitu. banget. Nah, ngomongin tentang organisasi nih Kak Ahmad. Ya, Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang organisasi yang menarik banget loh Kak. apa tuh? Jadi di episode spesial kali ini kita akan ngebahas dan juga ngobrolin tentang organisasi Himakom atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Nah, mungkin juga buat Comers yang kepo nih, apa sih itu Himakom? Betul Langsung banget. aja, pantengin nih kita bakal langsung Betul. ngobrol gitu. Benar, makanya nih di episode kali ini aku dan juga Kak Ahmad nih gak cuma berdua aja Kamars, tapi kita juga mengundang dari Himakom. Halo Kak. Halo, Oke. halo. Nah, sebelumnya boleh dong Kak dikenalin nama dan juga jabatannya nih. Oke, boleh. Halo semuanya. Halo Halo. Comers semua. Comers ya? Iya, Comers. Comers. Comers dong. Jangan pakai para di sini. Oke. Halo Comers semua, perkenalkan nama gua. Ini boleh pakai Boleh logo ya? santai Santai ya? Langsung Oke, relaxungin oke. di sini. Halo Comers semua, perkenalkan nama gua Muhammad Charlie Muslim selaku Ketua Umum Himakom periode 2024. Oke, halo Kak. Ya, Alhamdulillah. halo Omar, perkenalkan nama gue Muhammad Sultan Asyil Rohmat selaku Wakil Ketua Umum Himakom periode 2024. Wede, halo. halo Bang Sultan. Wede. Nah, Kak, ini aku pengen tahu dong, Kak Charlie dan juga Kak Sultan ini kira-kira dari angkatan berapa ya Kak ya? Oke, kalau gua sendiri dari angkatan 21. Oke. Sultan Kalau itu Kak dari Sultan? angkatan berapa, Gue Tan? dari angkatan 2022, Oke, masih semester 22. 5 tahun Oke. ini. Emang beda gitu ya? Iya, jadi kalau di Himakom itu untuk ketua dan wakil itu berbeda angkatan. Kayak gitu. Oke. Makanya di Kom itu nggak ada namanya ketua angkatan. Oh, oke Langsung oke jadi oke. wakahin. Iya, soalnya kalau gue pribadi emang Iya. ngelihat dari organisasi lain Iya. itu sama rata satu angkatan. Oke oke. Nggak kayak gini gitu, 21 udah 2 gitu. Iya, iya. Oke oke oke. Oke, mungkin langsung aja pembahasan sedikit. Boleh, boleh, boleh. Garis besar dari Himakom itu apa sih, Bang? Himakom itu adalah organisasi di ruang lingkup program studi ilmu komunikasi yang berdiri untuk menaungi mahasiswa ilmu komunikasi, mewadahi serta menjadi sarana aspirasi bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Kayak gitu. Betul banget. Keren banget ya Kak. Nah, ini kan Komers sudah dikasih tahu nih Kak tentang secara garis besar apa sih Iya. Himakom tuh. Nah, aku juga pengen tahu dong sejarah dari Himakom ini. Boleh deh Kak Sultan atau Kak Charlie? Boleh, Mau mungkin jawab? Sultan, boleh sedikit dari Sultan? Terserah Kak, siapa aja mau Oh, iya. jawab. Mungkin nanti bisa ditambahin. Ya, boleh. Ya, jadi Himakom itu awalnya namanya bukan Himakom, Oh. Apa tuh? tapi Gamakom. Oh. Apaan tuh Gamakom? Gamakom? Gamakom adalah gabungan aksi mahasiswa ilmu komunikasi. Oh. Ya. Ya, terus berubah pada tahun 2014 menjadi Himakom atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Itu Ya. Gamakom tuh dari apa? Dari tahun 2000 berapa? Gamakom itu dari awal Ikom berdiri dari tahun 2009. Iya. Udah lama banget ya Udah Kak. lama banget. Terus itu Himakomnya? Oh? Himakom itu tahun 2014, 12 Juni 2014. Oke, berarti banyak banget ya. Iya. Iya, Ini panjang perubahannya. perjalanan dan Himakom pertama itu diketuai oleh Kak Kak Reki Sutena. Widih. Iya. Sekarang yang pertama bisa Rahim juga. pertama Himakom. Keren banget, keren. Ini dari tadi kita udah ngomongin tentang Himakom banyak banget ya kayak ternyata aku baru tahu loh ternyata kalau Himakom tuh bukan dari awal udah jadi Himakom gitu tapi sempat jadi Gamakom. Gamakom, ada Iya rotasinya benar-benar. gitu ya, Iya evolusi. benar-benar. Keren. Nah, keren. Lanjut Kak. Buat ini di Himakom sendiri itu ini kita ngulik sedikit lah tentang Himakom. Boleh Boleh, ditulis. boleh. Di Himakom tuh kan ada divisi banyak banget setahu gue Iya. divisi itu Himakom ada apa aja sih kalau boleh tahu? Oh Dijelasin ya, juga tuh. jadi di Himakom itu ada 6 divisi. Oh. Disebutin ya. Ya. Iya boleh Satu sebutin, ada Kak. divisi event, Event. kedua ada divisi penelitian dan pengembangan, ketiga ada divisi humas, keempat ada divisi kreatif, kelima ada divisi administrasi umum, dan keenam ada divisi hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Oke. Tadi Communication communication sosial social care, maaf. Communication Oh, social iya, care. bisa Oke, dikasih, aduh, sorry. oke. Ya.
Itu berarti nggak cuma 1 atau 2 aja ya yang Ada ada di ada banyak banget ya. Nah, karena kan divisi itu ada banyak tuh. Aku pengen tahu dong, sebenarnya apa sih alasan terbentuknya dari divisi-divisi itu? Kayak tadi yang event, humas, terus juga CSC. Nah, itu ada nggak sih Kak kemungkinan ke depannya kalau divisi-divisi ini tuh bakal berubah gitu seiring berjalannya divisi. waktu gitu. Oke, nah jadi kenapa ada divisi-divisi tadi yang 6 divisi itu di Himakom? Itu pertama karena Himakom berdiri itu berdasarkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Itu kan apa namanya, ada pendidikan, penelitian dan pengembangan. Nah, oke. kan keilmuan kita di ilmu komunikasi kan, di manajemen event, di PR, di humas dan segala macamnya. Maka ada divisi event dan humas. Dan divisi-divisi kayak Litbang, terus divisi administrasi umum, divisi CSC dan kreatif itu juga bagian dari keilmuan dari ilmu komunikasi kayak gitu, dan dari Tridharma Perguruan Tinggi itu tadi kayak gitu. Betul. Tugas-tugasnya dari tugas- setiap tugas boleh dong kali di spill ya. tugas-tugas Boleh, setiap boleh. divisi tuh. Dari tadi event dulu deh. boleh. Jadi event ini secara garis besar ya, tugasnya itu untuk menyelenggarakan acara yang melibatkan mahasiswa ilmu komunikasi. Gak cuma itu, jadi event juga untuk memfasilitasi kreativitas dan mewadahi ide-ide atau konsep seputar pembuatan acara untuk diselenggarakan di sananya. Nggak cuma itu, event kan terbagi jadi 2 unit ya. Jadi di Makom itu ada event terbagi jadi 2 unit. Pertama ada unit event organizer, dan event kedua ada counselor. event counselor. Nah, si tugas dari event organizer yang tadi gue sebutin ya. Nah, untuk organizer ini sebagai counseling atau sebagai evaluasi atau sharing-sharing bersama mereka soal konsepan pembuatan acara atau event dan bagaimana menjalankan sebuah event atau acara. Seperti itu kalau untuk event. Terus untuk Litbang, penelitian dan pengembangan, itu tugasnya sebagai wadah atau penyalur minat dan bakat mahasiswa ilmu komunikasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Nah, buat di Litbang sendiri itu ada 4 unit. Buset, paling banyak. Ada 4 Banyak unit. banget ya. Iya. Pertama ada unit kaderisasi, kedua ada unit prestasi mahasiswa, ketiga ada unit kreasi dan olahraga, dan keempat ada unit inkubator bisnis. Oke. Terus hubungan masyarakat. Humas ya, kita berspekulasi kalau kita semua ini tahu apa itu humas. Hubungan masyarakatnya bagaimana cara mengelola. Nah, tugasnya kalau di Humas Himakom ini untuk mengelola informasi dari internal maupun eksternal dan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak luar maupun dengan pihak internal kita. Gitu. Atau tadi mau nerusin dari 3 divisi? Boleh. deh, Tadi kan udah tadi. divisi apa Jangan itu? take off. Baru Tiga ya. Iya. Litbang, Event, humas. Litbang, humas. Nah, habis itu ada divisi kreatif. Divisi kreatif ini yang bertugas untuk mengatur bagaimana desain visual dari Himakom itu sendiri, seperti itu. Jadi apa yang gue lihat tuh kemarin di IG itu kreatif. Iya, itu hasil Ya, karya dari hasil anak-anak garapan kreatif dari Himakom. divisi kreatif. Ya, dan juga ada tentang bagaimana manage atau membuat sebuah kayak multimedianya lah gitu. Itu dari divisi kreatif Dari juga. kreatif. Ya, habis itu ada divisi administrasi umum. Itu tugas untuk mengarsip barang-barang inventaris yang ada di Himakom gitu. Itu di divisi administrasi umum juga. Jadi untuk pengarsipan, pemberkasan itu Pemberkasan. dikelolanya oleh administrasi umum. Oke. Terus apa lagi tuh Kak? Satu lagi divisi communication social care. Oke. Nah, itu. CSC misalnya. Nah, itu divisi yang paling menonjol untuk pengabdian kita sebagai mahasiswa. Oke. Kayak gitu. Contohnya gimana sih Kak? Contohnya Kayak gitu? kita punya kayak Rakun, Ramadan Activity dan Kunjungan Panti. iya. Kita punya Ekom Green, itu penghijauan bumi dan segala macamnya kayak gitu. Itu proker dari CSC. CSC. Oke. Jadi kalau diibaratkan sebuah perusahaan, kan perusahaan itu punya yang namanya program CSR. Ya. Nah, Iya. Himakom CSR implementasi CSR-nya ada di divisi CSC. Oh Seperti gitu. itu. Mirip Banyak sama ya. kayak perusahaan gitu loh. Iya, Kayak ada benar-benar. PR-nya Jadi juga. langsung belajar ya Iya. kayak benar-benar. Keren. Tapi itu dari seluruh divisi itu saling keterkaitan gitu nggak sih? Iya benar. Saling keterkaitan dong pastinya. Iya. Iya, saling Untuk Iya. ini ya apa namanya tercapainya tujuan dari Himakom ini Himakom ya. itu sendiri sekali. dari visi misi seorang Kahim dan juga Grand Design untuk satu Ini periode itu. keren banget. Oke, Kayak oke, gitu. oke. Keren. Ya. Wah Kak jadi tahu banyak ya tentang divisi-divisi ini keren. kayak banyak banget ternyata loh. Tapi Lanjut kan, deh Kak. itu sama nggak sih Bang, kayak misalnya gue juga sering nge-stalker lah istilahnya IG, tapi ini bukan IG orang yang gue stalker ya, Aduh tapi serem banget lebih dong. karena IG organisasi lain gitu kan. oke. Maksudnya nama-nama divisinya tuh kadang gue suka membandingkan Oh. kreatif, kominfo kayak Oke, gitu. oke. Itu emang beda gitu ya Bang?
Ya kalau di Himakom sendiri itu kan kalau biasanya di norma awalnya itu untuk penyebutan BPH itu kan di kita SC dari komite. Ya. Nah kalau di kita nggak punya namanya bidang, tapi kita punya langsung namanya divisi. Di bawahnya divisi itu kan kalau biasanya di organisasi lain itu bidang departemen. Nah kalau di kita itu sebutannya unit, Oh, unit. pembagian unit Oke, oke. kayak gitu. Tapi untuk sebenarnya kalau kayak gitu tuh job desk-nya sama aja berarti ya dengan yang kayak misal yang kreatif itu sama Kominfo kayak gitu tuh. Sama aja sebenarnya. Cuma Oh. unitnya ini kan terpecah belah dan punya fokusnya masing-masing Oh, gitu. oke. Kayak unit multimedia itu fokusnya di multimedianya, terus yang satu lagi visual di visualnya kayak Oh, gitu. gitu. Kalau gue sempat mikir di Apa mana tuh? kalau humas itu yang kayak CSC tadi. Ah, Jadi iya. humasnya yang bersosialisasi gitu ke ke masyarakat. Iya, ke masyarakat. Benar. Gue mikir dulunya gitu. Oh, oke. Ternyata enggak, CSC sendiri. CSC berarti ya. sendiri. Jadi kembali ke tupoksinya sebagai Benar. public relations kan namanya juga udah hubungan masyarakat, bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, membuat sebuah hubungan internal maupun eksternal yang baik itu seperti apa, dan itu implementasinya ada di humas. Gak cuman itu, humas juga punya fungsi publikasi. Keren. Jadi simpelnya kalau humas itu menjaga citra, kalau CSC itu lebih ke kegiatan-kegiatannya. Betul banget. Oke, tadi kan kita kan sempat ngebahas tentang divisi gitu kan yang ada di Himakom. Ada 6 Benar-benar. tuh. Iya. Nah, Sekarang gue mau nanya nih, Boleh? SC itu ngapain? SC itu ngapain? Yang pertama SC itu apa sih sebenarnya? Iya, benar. Dan kenapa SC bukan bagian dari divisi? Gitu. Ya. Iya, betul. SC itu adalah formatur dia. Formatur gimana tuh, Pak? Formatur dalam kepengurusan Himakom kayak gitu. Jadi itu tercantum di ART atau anggaran rumah tangga Himakom sebagai formatur dari Himakom. Dan SC itu punya 4 fungsi. Fungsi pertama itu pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, pengarahan serta controlling dari seluruh divisi yang ada di Himakom. Jadi kita bertanggung jawab atas kepengurusan Himakom yang berjalan dalam satu periode itu. Kayak gitu. Berat ya, Kak, ya? Oke. Gua nggak berat, masih hidup kok sampai sekarang. Ya mungkin ya masih ada yang bingung juga soal SC atau steering committee Himakom ini isinya ada siapa aja sih dan Iya, ada apa aja. benar. Oke, disebutin ya. Boleh. Jadi di steering committee Himakom itu ada satu kahimnya, Kahim, ketua Kak umumnya, Charlie. ada Kak Charlie, kedua ada wakil ketua umumnya, ada gue sendiri, terus ada sekretaris umum, ada wakil sekretaris umum, ada bendara umum, dan ada wakil bendara umum. Jadi ada 6 orang di SC Himakom itu, formatur Himakom. Banyak Gitu. Dan kepala formaturnya adalah ketua himpunan. Kahim. Kahimnya. Oke. Paling ini sih Apa? mengenai Himakom juga ya. Kayak kadang gua penasaran gitu. Dari proses terbentuknya Himakom ini, sorry ya gue recall lagi ke belakang Boleh. dari Himakom ini. Untuk bagaimana penentuan si ketuanya itu gimana sih, Bang? Penentuan ketua dari Himakom berarti. Iya. Berarti ketua umum baru dari Iya. Himakom saat periode Evolusinya gitu. berganti Evolusi gitu ya. gimana tuh evolusi? Maksudnya kayak pembaruan. Regenerasinya lah ya. Regenerasi. Evolusi dong. Jadi ketua umum Himakom itu terpilih di musyawarah besar himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi setiap tahun itu pasti ada musyawarah besar dari Himakom itu. Dan peserta dari MUBES itu tuh biasanya dari anggota ilmu komunikasi gitu. Oh, dari ilmu komunikasi. Anggota ilmu komunikasi itu sendiri. Jadi sifatnya pengiriman delegasi setiap angkatan untuk benar. mengikuti musyawarah besar, dan mana isinya itu untuk pemilihan ketua umum baru dari Himakom. Jadi nanti dimusyawarahkan di sana secara mufakat, dipilih, dipertimbangkan, dan siapa yang menjadi ketua umum terpilihnya di sini. Oke, panjang ya prosesnya ya, Kak. Panjang prosesnya. Dan Kurang lebih ini kalau tadi aku dengar tuh ngomongin tentang delegasi ya. Iya, Nah, nah, itu kalau aku mau tanya deh, ini agak personal ya. Boleh. Buat Kak Charlie dan juga Kak Sultan sendiri, sebelum menjadi kahim dan juga wakahimnya Himakom ini kan pernah ada di posisi menjadi delegasi kelas pernah. dan ikut serta jadi apa ya? Mahasiswa biasa lah. Kontribusi terhadap proker dari Himakom itu. Boleh dong dikasih tahu first impression ya, kayak Pertama kali gitu kayak mengikuti Himakom, delegasi dari proker Himakom ini. Berarti kayak Betul. pengalamannya gitu. Iya, benar, sebelum benar. sebelum sekarang nih gitu Iya, kan. Mungkin mulai dari Sultan dulu kali. boleh, silakan Kak Sultan. Berhubung gue adalah angkatan 2022 dan baru masuk ke Himakom itu atau tergabung sebagai pengurus Himakom ini baru tahun ini di tahun 2024 ini. Karena sebelumnya ya sebagai anggota ilmu komunikasi aja. Jadi dulu sempat ikut salah satu program kerja Himakom.
nggak salah satu sih, ada Waduh, 3. banyak ya. Pertama itu gue ikut yang namanya Communication Youth Expo, CYE lah. Oh. Ya, pada tahu CYE kan? Nah, Tahu, tahu. CYE itu dong. salah satu program kerjanya dari event unit organizer. Dulu tuh waktu pas ikut ke penelitian CYE, impresi gue adalah, wah gimana bisa nih sebuah himpunan yang memang isinya adalah mahasiswa-mahasiswa dan bukan orang yang bisa dikatakan expertise di bidang konser, CYE ini bisa menyelenggarakan si Communication Youth Expo ini, dan gue pun memilih keputusan buat andil di dalamnya. Terus impresinya ya seru ya, naik turun sih ada, cuman yang gue cari di situ adalah ilmunya, gimana caranya membuat sebuah konser. Ya impresinya gue ya senang dan mendapat banyak ilmu. Terus kedua, gue ikut yang namanya Pesta Karya Komunikasi PKK. Tapi pada saat itu sedang collab dengan kelas komunikasi, itu adalah program kerja dari divisi humas. Tergabung sebagai panitia dari ini ke divisi operasional. Pada saat itu tertariknya ikut ke PKK karena PKK kan melibatkan sekolah-sekolah pihak luar. Nama juga Pesta Karya Komunikasi, di sana ada lomba-lombanya, ada seminarnya, dan impresi gue sama PKK di awal itu udah, wah ini kayaknya program kerja yang besar dan punya output yang cukup besar lah buat gue pribadi, makanya ikut dan wah keren sih. Terus yang ketiga ikut yang namanya musyawarah besar, Mubes ya pada saat itu. Mubes ini bisa dikatakan program kerja yang sakral ya, sakral. Program kerja yang mana menentukan Himakom periode selanjutnya, karena di situ penentuan ketua umum terbarunya. Iya, regenerasinya. Siapa yang akan melanjutkan Himakom di periode depan. Gitu. Di antara 3 itu yang delegasi ada? Yang Mubes itu ya? Yang delegasi Mubes. Nah, untuk Communication Youth Expo dan Pesta Karya Komunikasi X-Kelas Komunikasi tahun lalu itu sifatnya open recruitment. Jadi bukan open delegasi. Jadi kesimpulannya nih, tadi kan udah panjang tuh dari bahas gue ikut CYE, ikut PKK, ikut Mubes. Gimana sih impresinya? Impresinya ya kalau misalkan bisa dirangkum dalam satu kata, boleh nggak? Boleh dong. Rangkum jadi satu kata. Wah. Kayak wahnya itu ada nadanya sendiri gitu ya. Wah gitu. Impresi gue adalah senang, keren gitu. Naik turunnya ada, tadi gue udah bilang. Ya susah senengnya ada, tapi balik lagi ke tujuan awal kita ikutnya itu untuk apa, sebagai delegasi atau sebagai mahasiswa yang ingin ikut kepanitiaan tersebut melalui open recruitment. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari gue impresinya tadi wah. Kalau dari Bang Charlie gimana Bang? Kak Charlie nih. Kalau dari gue, ya. Jadi waktu itu dulu sebenarnya tuh nggak punya pikiran untuk masuk organisasi. Oh iya. Iya, waktu awal kuliah, karena dari SD, SMP, SMA pun nggak pernah berorganisasi sebelumnya gitu. Dan bisa dibilang kayak karena waktu itu masa pandemi kali ya, kita kebanyakan di rumah dan ya, jarang banget beraktivitas lah ya. Terus setelah itu, karena kan gue juga sempat gap untuk kuliah dan mulai kuliah dan lagi masa transisi dari pandemi ke biasa aja gitu kan. Jadi kayak bosan mau ngapain gitu, akhirnya ya udahlah coba kepanitiaan sebelum di Himakom, ikut juga kepanitiaan di luar dari Himakom, kayak di organisasi lain, kayak contohnya ada BMU dan BMFISIP juga. Cuma kalau untuk di Himakom sendiri itu pertama kali ikut kepanitiaan itu panitia PKK. Jadi dulu itu PKK itu dipisah, enggak sama kelas komunikasi tapi PKK sendiri. PKK aja. Itu oprek sifatnya. Sebagai marketing di situ. Dan yang kedua itu di Pensikom. Kalau Pensikom itu delegasi, karena gini, dulu tuh kalau ada oprek atau delegasi dari Himakom tuh kelas gue itu selalu rebutan. Selalu rebutan. Setiap aja proker dari Himakom buka tuh kita selalu rebutan, karena kita tuh berlomba-lomba kayak gue harus ikut-ikut ini gitu, karena kita pengen aktif lah gitu lah kan, kayak kuliah kan ya gini-gini aja gitu mungkin menurut saya. Gitu. Dan di Pensikom itu delegasi, dan untungnya dapat slot karena waktu itu si ketua kelas ini atau kayak apa sih namanya penyebutan untuk ketua kelas itu? KM ya. Ketua mahasiswa ini tuh dia announce-nya itu sekitar pagi lah ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain masih pada tidur kayaknya ya. Jadi gue masih sempat buat ngisi slot itu gitu. Bahkan sampai ada teman gue yang nggak dapet slotnya, dan ya udah nggak ikut jadinya. Gara-gara gue mungkin yang nggak ikut. Dan di Pensikom itu dapet di logistik. First impressionnya jadi. Dan setelah itu ada lagi. Ada lagi ya. PKK, Pensikom, dan yang terakhir sama kayak Sultan, musyawarah besar di Mubes. Di Mubes itu sebenarnya itu momen yang nggak terduga sih, karena emang nggak kepengen ikut panitian lagi, kayak pengen udahlah nanti dulu gitu loh kan. Kayak itu kan soalnya juga
mau tahun baru kan segala macamnya kan, jadi nyiapin buat ya mungkin ada planning yang mau sama teman-teman lah Iya, gitu. iya. Dan mungkin tiba-tiba waktu itu kayak ada kekurangan dari panitianya, jadi dapat slot juga ditawarin sama teman, ya udahlah akhirnya mengiyakan. Tapi kagetnya adalah di situ pertama kali ini ditunjuk jadi seorang PJ gitu, Penanggung jawab, penanggung jawab ya. dari sebuah divisi gitu, divisi operasional gitu. Ya awalnya bingung sih kayak operasional itu kerjanya apa gitu segala macamnya, tapi ya baik lagi waktu itu kakak-kakak dari Himakom yang periode itu menjabat itu ngebantu banget gitu sebagai panitia mubes yang untuk gue sendiri gitu. Karena mubes ini kan krusial. Kalau tadi Kak Sultan kan mubes itu cuma pemilihan ketua umum, mubes itu tuh tempat untuk mengamandemen, merubah atau memperbarui sebuah ADART dari Himakom itu sendiri. Tuh, Gitu. di spill tuh sama Kak Charlie Aduh, soal iya. mubes tuh Iya. isinya apa aja. Makanya disebut sebagai musyawarah sakral, musyawarah besar lah ilmu komunikasi kayak gitu. Oke, banyak banget ya Kak. Berarti kesan first impression terhadap delegasi ini tuh buat Kak Charlie dan juga Kak Sultan ini dalam banget ya. Nih kayaknya para commerce yang lagi nonton juga kayak tersentuh gitu loh Kak pas ini kayak pas Tersentuh. nonton tersentuh tapi lewat layar HP. Nah, Mungkin langsung ke next pertanyaan selanjutnya boleh? Boleh. Dalam banget tuh tentang Iya, dari Himakom gitu tadi. kan ya. Iya. Nih, commerce tuh sebenarnya kepo kayak apa tuh itu. Kak? Himakom tuh oprek kapan sih? Kapan mereka? Kamu pernah oprek Iya. Himakom ya Tan? Ya, Jadi siapa yang mau jawab? boleh Sultan ya kalian jawab. Oke, Ya, ini kali ya, nanti tambahin aja. Ya, boleh. Jadi open recruitment untuk kepengurusan Himakom itu dimulai ketika angkatan yang misalkan baru masuk. Misalkan gue angkatan 2022. Gue baru bisa daftar ke Himakom ketika gue semester 4. Semester Ya, jadi di semester 4. Iya, gitu. semester 4. Oke. gitu. Jadi untuk masuk ke Himakom itu biasanya di setelah semester 3 itu berakhir gitu. Ya, jadi secara nggak langsung di semester 4 Iya. kalian bisa official sebagai pengurus Himakom kalau misalkan daftar dan diterima sebagai pengurus Himakom. Iya. Oke. Kenapa tuh? Kenapa Kenapa? semester 4? Betul, Kenapa semester 4? Iya. betul. Kenapa semester 4? Kaki Kenapa harus kanan dulu semester nggak? Kenapa? Oh, Jadi kayak skena ya gitu. Iya. Kenapa semester 4? Jadi kita mempersilahkan untuk anggota. Jadi kita menyebut mahasiswa ilmu komunikasi yang bukan pengurus Himakom itu sebagai anggota. Anggota ilmu komunikasi untuk ikut-ikut kegiatan dari Himakom, ikut keseluruhan dulu. Jadi mereka bisa memutuskan ke depannya gitu. Mereka untuk join ke Himakom kah, atau ke organisasi yang lain kayak gitu. Oke, oke. Biar mereka merasakan experience-nya dulu sebelum menjadi pengurus Himakom. Jadi semester 4 sama semester 6 itu Oh, yang paling semester 6 juga boleh. Iya, semester 6 Oke. juga bisa. Berarti 4 dan 6 ya. 4 dan 6. Nah, makanya nih commerce di rumah yang mungkin udah pada kepo nih Kak, kayak oprek tuh kapan gitu kan. Terus juga kenapa cuma di semester 4 aja dan 6. Nah, commerce sudah pada tahu kan nih di rumah. Nah, karena kita udah tahu nih kenapa di semester 4 dan 6. Biar commerce-commerce di rumah yang semester 3 ke bawah juga bisa prepare ya Kak ya, Iya. sebelum daftar. Aku mau nanya dong nih, kalau terkait join Himakom ini Kak, itu ada nggak sih syarat khususnya gitu selain semester 4 dan 6? Apa kita nih harus punya keahlian khusus gitu, kayak harus bisa editing terus harus bisa komunikasi gitu, atau bisa nih pakai orang dalam gitu? Boleh dong di-spill Kak, Ya, boleh. gimana cara Pokoknya masuknya? untuk masuk ke Himakom itu yang paling penting sih sertifikat PODLK-nya gitu. Oh, PODLK. Ya, pengenalan organisasi dalam lingkup komunikasinya itu. Dan Kalau- ini sih ada satu Apa tuh, yang Pak? paling penting dan nggak boleh nggak. Satu, Apa tuh? wajib atau harus mahasiswa ilmu Oh komunikasi. iya benar, Iya, Iya juga. Kalau Iya. anak IP nggak bisa ya pasti Iya, ya? aja. Ada lagi himanya di IP. Iya, benar. Benar, iya. Aduh. Dan Terus? kalau bisa sih pernah ikut kepanitiaan dari Himakom ya. Betul. Itu Jadi jadi supaya- poin penilaian plus sih untuk nanti kamar semua yang mau join ke Himakom. Ya. Jadi ya emang selain gimana teman-teman delegasi yang mungkin nanti mau jadi atau gabung daftar jadi pengurus Himakom, setidaknya karena sudah mengikuti kepanitiaan yang diselenggarakan oleh Himakom tuh jadi tahu gitu loh antropologi Himakom itu seperti Waduh, apa, benar. antropologi ilmu komunikasi seperti apa nih, Benar. gimana sih jalannya Himakom tuh, gimana sih menjalankan sebuah program, sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Himakom. Jadi mereka tuh tahu. Jadi di situ ada yang namanya ini bisa kita bilang keyword. Oke, keyword untuk masuk Himakom Ini. itu ya. Kaderisasi. Ya. Dan kalau untuk kayak skill editing, fotografi dan segala macam itu biasanya untuk divisi kreatif. Ah, Ya oke. itu di
dibuat juga portofolionya gitu. Iya. Teman-teman yang mau join ke Kreatif Himakom. Berarti emang boleh kalau misalkan gua pengennya di bidang ini, gua ahlinya di sini, gua boleh tuh mendaftarkan di situ gitu ya. Boleh. Nanti pilihan divisinya ada 2 biasanya dari Himakom itu untuk Oh, oprek. oke. Hmm. Berarti nggak harus pakai orang dalam ya kak ya? Enggak dong. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Aduh. Semua ada Tahu kan? penilaiannya. Iya. Kan kita nanya aja nih. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Aduh, apa tuh kak? buat Kahim dan Oh, Kahim. Kahim. Ya, Himakom, kalian punya ini gak sih Apa tuh? pesan dan kesan buat anggota Himakom saat ini dan juga harapan Harapan buat buat Himakom. kedepannya Himakom kedepannya? Anggota dan pengurus atau anggota atau Himakom? anggota aja. Terserah, Pengurus boleh Himakom atau anggota Himakom nih? pengurus Himakom, anggota Himakom boleh kak. Dua-duanya. Ini untuk Dua-duanya. Dua-duanya. ibaratnya boleh. secara general ya, untuk ilmu Iya. komunikasi Unsika lah ya. Oke, Boleh, iya. boleh. Oke, dari Sultan dulu, boleh Sultan. Oke, berarti ini ya buat anggota dulu, buat mahasiswa ilmu komunikasi Visip Unsika. Ya, semoga kuliahnya lancar, Amin. nyaman di IKOM, Bener. betah di IKOM, dan kalau misalkan teman-teman ilmu komunikasi semua memiliki keluhan, entah itu mengenai ada aspirasi yang pengen teman-teman IKOM sampaikan atau hal-hal yang menurut teman IKOM ini perlu dinaikkan, kami sebagai wadah, Himakom sebagai wadah sangat terbuka untuk para anggota, para mahasiswa ilmu komunikasi. Dan ya kembali lagi dari namanya pun ya himpunan mahasiswa ilmu komunikasi, dan kami mewadahi mahasiswa ilmu komunikasi, jadi kami sangat terbuka untuk teman-teman semua. Kami sangat welcome lah. Terus untuk pengurus Himakom periode sekarang, semangat Hei. semuanya. Kita memang banyak hal yang harus dilakukan dalam satu periode ini. Semoga kuat sampai tamat. Sampai tamat. Amin. Kalau dulu Bang, Kak gimana, Bang? Charlie. Oke, mungkin untuk ilmu komunikasi secara generalnya mungkin Iya, ya. Ini menyesuaikan dari visi misi gue juga sih. Semoga mahasiswa ilmu komunikasi menjadi mahasiswa yang interaktif dan menginspirasi lah, mahasiswa yang menginspirasi, dan ilmu komunikasi Visip Unsika menjadi program studi yang berintegritas. Seperti itu. Dan kalau untuk pengurus kayak tadi kata Sultan, semoga kuat sampai tamat. Semangat. Semangat dan semoga Semangat. kuat sampai tamat. Iya, Untuk semangat. pengurus Himakom periode 2024. Ya. Semangat buat commerce ya. Ya. Nah, dari tadi nih kak, kita tuh ternyata udah ngulik-ngulik banget ya kayak Ahmad ya. Betul. Ternyata Himakom tuh punya proses yang panjang, divisinya banyak. Terus nih commerce di rumah jadi tahu tentang seluk-beluk Himakom ini ya kak ya. Buat Apa commerce tuh? juga kalau misalkan tadi udah denger tuh kayak, apa namanya, cheat dari Kiat-kiat iya ya. betul, kiat-kiat dari Kahim dan Wakahimnya gitu kan. Hmm. Siapa tahu nih commerce udah punya semangat buat berorganisasi. Bener banget. Langsung tuh Iya. join tuh ke Iya. Himakom gitu kan. Kayak bisa Bisa disiapin siap-siap dari semester 1. Waduh, cepet banget ya kayak Iya. dari semester 1 udah nyiapin. Tapi emang sih, aku ngerasa kalau Gen Z sekarang nih ya kita itu kita tuh udah nyiapin atau ikut pengalaman-pengalaman tuh udah dari sekarang gitu loh. Karena ya sebenarnya bagus sih ya untuk menambah pengalaman dan juga belajar. Karena tadi yang Kak Charlie juga bilang belajar tuh kan nggak harus di dalam kelas aja ya. Terus Iya. Kak Sultan bilang bisa belajar lewat organisasi dan kepanitiaan. Jadi jangan Bener-bener. jangan kalah sama Siapa tuh? sama Torik tuh yang Torik. 2 bulan. Kenapa emang Torik? 2 bulan udah haji. Oh, iya, bener banget lagi. Kita juga harusnya gitu. Harus Maksudnya bisa belajar. Harus bisa aja. Iya, harus belajar. Oh, harus belajar. Oke. Nggak haji. Oke, gak apa-apa. Nah, buat commerce juga nih yang mungkin dari tadi udah nontonin tentang Himakom, terus pengen tahu nih tentang join atau pengen tahu open recruitment Himakom tuh kapan. Jangan lupa untuk pantengin terus IG-nya Himakom ya Kak Iya. ya. Ya. Di Unsika. @com_unsika. Nah, Ini juga buat para commerce yang apa tuh Kak? penasaran gitu kan mengenai Instagram dari Kahim Kahim dan Wakahim Boleh kita langsung di boleh drop di-spill, aja. iya, Ya. di-spill dong, Kak. Ada di sini nanti nih. Nanti tolong Iya. dibuat di sini Editor. ya. Editor. Nah, kalau Oke. Nah, Jadi Bang Charlie dulu, silakan. Iya. apa? IG. Iya. IG-nya, Oh, iya. nanti nggak diedit sini. Oh, Kayaknya bakal ada Apa? gitu loh. Oh, disebutin. Iya, Oke. disebutin aja. M Charlie M CARLIM. Kayak gitu. Oke. Charlie. M Charlie M. Kalau gue ada di @SLTHANASHIL. Jadi Sultan Ashil, cuman gak ada U-nya. Enggak ada U. Iya, gak Oke. pakai underscore, gak pakai titik. Itu aja kok.
Oke. Ya. Nah, mungkin nih ya kayak para commerce yang lagi nonton juga kan pengen nanya-nanya lebih tahu tentang Himakom. Jadi di-spill tuh Instagramnya Iya, dari Kak itu boleh juga banget. Wakahin. Nanya tentang Himakom. Benar-benar. Nah, jangan lupa nih buat commerce juga untuk saksiin. Oh, sebelum itu aku mau ucapin terima kasih dulu sampai lupa Kak Ahmad. Ya, Kita mau ya, ucapin terima ya, kasih sama-sama. kepada Terima Kahim kasih dan kembali. Wakahin kita Terima kasih yang kembali. udah nyempetin hadir di episode kali ini. Nah, Betul banget. karena waktunya udah nggak berasa ya, kita udah ngobrolin banyak Himakom tentang Himakom ini. Buat kita akan ketemu lagi nih di episode-episode yang nggak kalah seru daripada episode yang sekarang. Dan makanya buat commerce jangan lupa untuk terus saksikan keseruan Comcast, yaitu di Instagram kita di @com.cast. Nah, mungkin betul itu saja episode kita kali ini. Tapi sebelum ditutup, Apa tuh, boleh Kak? request nggak? Apa Kak? Request Jadi apa? kita punya salam komunikasi. Oh Salam iya, komunikasi dulu kali ya. boleh deh sebelum itu Ya. kenalin salam komunikasi. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bilang salam komunikasi, jawabnya harmoni. Tangannya begini ya. Oh, ada Salam gerakan komunikasi, tangannya. Ada gerakan harmoni. Oke, Mau satu gimana? mau dua bebas. Gitu. Jadinya 3 gini ya. Tiga. Oke. Komunikasi. Komunikasi. Oh, oke. Boleh deh. Boleh Kak Charlie atau Kak Sultan? Boleh ya, mungkin Iya. nanti kalau gua bilang salam komunikasi, commerce semua jawabnya harmoni. Oke. Harmoni. Yang di belakang boleh juga biar ada Boleh ikutan, rame-rame boleh gitu. ikutan. Ayo nih. Iya. Banyak nih orang-orang Jadi kalau belakang ada- ini. Salam komunikasi nanti harmoni ya. Iya. Oke. Biar- Tangannya ya Kak ya. Oke, mulai ya. Boleh. Salam komunikasi. Harmoni. Oke. Nah, itu dia episode kita kali ini. Thank you buat commerce yang udah nonton. So, see you on the next episode. Bye bye commerce. Terima kasih. Thank you.